Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Jer. Apa kabar? Hari ini kita kembali bersua. Tapi kali ini beda sikit. Dah lama tak baca puisi. Ini saya nak bacakan satu puisi terbaru dari Sajak-Sajak Rumah Hitam yang ini berkenaan dengan akhir tahun, Jer, ya. Akhir tahun miladiah. Ya. Semoga Mika nonton, menyimak tak putus, ya, dari mula sampai selesai. Mudah-mudahan tersambung rasa, tak gagal faham. Banyak betul aku cakap. Okey, saya mulakan. Semoga berkenan lah, ya. Tapi sebelum diteruskan, bantulah like, share, komen, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk kita selalu bersua. Sajak Rumah Hitam 122020. Akhir tahun yang tak santun. Bismillahirrahmanirrahim. Salam pada alam, langit dan bumi. Salam akhir tahun yang tak santun. Karib belum sempurna masa cuti untukku tidak menulis puisi. Aku memilih kembali ke meja kata, menghimpun huruf-huruf yang tercecer di antara kabar berita. Sebahagian kaul menyebut rekayasa. Sungguh terasa akhir tahun yang tak lagi santun. Pada setiap bilangan tahun, bintang-bintang jatuh dari langit. Lalu kita sulam benang emas, menjahitnya di kerah kiri kanan bajumu. Sebahagiannya menempel di bahu dan topimu. Sedang bintang-bintang yang usang saling berebut kata-kata agar terlihat lebih bersinar di antara penjilat dan pengkhianat. Tiba-tiba pada setiap tikungan dan persimpangan jalan, kabar tersiar. Beberapa lelaki muda terbunuh atau sengaja dibunuh sebelum kumandang azan subuh. Esoknya bersilang kata, entah fakta, entah dusta dan rekayasa. Tapi malam lalu, pengadilan tidak buka di malam buta. Para hakim dan jaksa lena dalam pulasnya. Kata sebagian cerdik cendikia, yang ada pengadilan jalan raya. Dan aku hanya berkata, akhir tahun yang tak santun. Sejumlah lelaki muda terbunuh atau dibunuh. Setelahnya, ragam pendapat ulama melompat-lompat dari mimbar ke mimbar. Tak ada yang sama. Tidak satu kata. Serupa juga kalimat-kalimat para pengamat dan wakil rakyat. Lalu, puisiku memilih bela negara. Sebab negara tak pernah salah. Negara tak tahu apa-apa. Negara hanya rumah yang kian menua. Silih berganti pengendali. Jadi catatan sejarah antara ketaatan
dan pengkhianatan. Sejumlah lelaki muda terbunuh atau dibunuh. Belum cukup. Siapa imamnya? Tangkap. Sejumlah lelaki muda terbunuh atau dibunuh. Bertambah lagi catatan sejarah di penghujung tahun yang tak ramah, yang tak santun. Setelahnya, kabar tersiar ada ormas diputuskan bubar. Lalu di meja kata, aku menulis puisi dengan hati yang hambar, menafsir salah dan benar. Tak kudapati jawab. Sejumlah lelaki muda terbunuh atau dibunuh. Di jagat maya, ungkapan bela sungkawa saling bertabrakan dengan pernyataan sukacita. Sedang para ulama tetap saja tak satu kata yang membela, dibayang-bayangi tinta merah sebagai musuh negara. Puisiku kecewa, tersebab negara dibawa-bawa, sedang negara tak tahu apa-apa. Yang ada, tarik-menarik tahta dan kuasa di dalamnya. Oh, sejumlah lelaki muda terbunuh atau dibunuh. Permainan catur maju mundur, ada hukum yang mengatur. Dan kuda boleh jalan menikung, melompat sekuat dapat. Dan aku menulis puisi penghujung tahun yang tak santun. Sejumlah lelaki muda terbunuh atau dibunuh. Trompet belum diperjualbelikan, ledak petasan belum terdengar, dan bunga api belum memecah malam. Ada desak, fakta harus disibak. Tim netral minta ditabal. Akankah ujungnya kebenaran atau retorika mengemas dusta? Aku tetap membaca ujung tahun yang tak santun. Sejumlah lelaki muda terbunuh atau dibunuh. Imamnya harus dibungkam. Ormasnya harus dilibas. Disebut-sebut aliran garis keras. Aku membaca puisi akhir tahun yang tak santun. Laman kata Rumah Hitam, Desember 2020. Ya, itu puisi akhir tahun yang boleh saya tulis di penghujung 2020 ini. Semoga berkenan, dan ini bagi saya sebagai catatan sejarah membaca dan menafsir, memberi sikap sebagai penyair. Terima kasih. Rumah Hitam selalu berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.